Ada APA, aku tidak mati. Ini siapa? Selamat datang di dunia paralel lain. Kini kau telah menjadi Jiang Zizi, sang putri keluarga Jiang. Dunia paralel? Aku pindah dimensi? Benar, Anda telah terikat dengan sistem tokoh antagonis jahat. Memulai misi utama memperbaiki alur cerita. Kau siapa? Kenapa aku harus dengar perkataanmu? Aku mau pulang. Di dunia lain kau sudah meninggal. Jika tak mau melakukan tugas, kau akan dikuburkan selamanya. Tapi jika sukses menyelesaikan misi, hadiahnya aset triliunan rupiah. Kucing yang berani mencakar majikannya, habisinya hanya satu. Baiklah, aku terima tugas ini. Jiang Zizi, Barani Kau, Merakiniku? Jika tidak, bagaimana mungkin aku? Merakunimo? Pria yang kuinginkan. Perlu pakai racun? Pasti kau sendiri yang tak bisa menahan diri. Bagus. Kali ini aku lengah. Terjebak oleh gadis kecil seperti aku mengakui. Lepaskan aku tak akan membalas. Tapi jika tidak, Kalau tidak gimana? aku akan potong tanganmu. Lalu ambil nyawamu. Perhatian host, jangan lawan bos antagonis masa depan, Pei Henian, penguasa klan abad ini. Masih tahu takut ya? Masih ada harapan. Hey sistem, bisa jelaskan sekaligus? Misai sebenarnya APA? Menggoda atau membunuhnya? Atau goda dulu baru bunuh? Atau jangan-jangan misi ini sama sekali tak ada hubungannya dengannya? Orang kijam seperti dia ini, aku sebisa mungkin menghindarinya. Baik, host. Identitasmu sekarang adalah antagonis Jiang Zizi. Karena iri pada MC Qiaoyan yang sempurna, kau berusaha merayu haremnya. Dia kaya, berkuasa, dan bertubuh ideal. Tapi mau menerima harem MC? Tidak, dia hanya bagian haremnya. Bahkan bukan pasangan utama. Lalu siapa pasangan utamanya? Adalah tunanganmu, putra mahkota Beijing. Tugasmu menjadi karakter pembanding Qiaoyan, mengembalikan alur cerita ke jalurnya, agar semua mencintai Qiaoyan, mempertemukan Gu Yuzi dan Qiaoyan. Maksudmu, gunakan sifat jahatku untuk menonjolkan kebaikan MC? Benar. Baiklah, keselamatan dulu. Jiang Zizi, kau mencari mati? Sio dingin ini marah dibuatnya. Tapi aku harus selamat. Aku akan pura-pura polos. Kasar sekali, Pei Henian. Sudah bertahun-tahun kusukai kamu. Setiap lihat punggungmu. Kuharap kamu mau menoleh. Bahkan di ulang tahunku. Permintaanku selalu tentangmu. Jiang Zizi, kau. Sudah lama aku menyukaimu, tapi kau tega bersikap kasar. Pei Henian, aku tak suka lagi padamu. Baik, tadi bersikap kasar itu salahku. Lepaskan ikatanku, aku akan maafkan kau. Kekanakan sepertimu bukan tipeku. Bagus, dia pasti takkan serendah itu membalas kekanakan seperti diriku. Tangan ini tampaknya akan selamat. Pei Henian, kutanya terakhir kali. Tidakkah kau sedikit pun menyukaiku?
Aku sama sekali tak pernah menyukaimu. Baiklah. Mulai sekarang tak akan kugat. Peringatan untuk host, jangan ucapkan jebakan. Tugasmu adalah mengganggu dirinya. Selain itu, kau sedang di adegan kecurangan pertama. Tujuan misi ini, lalui alur cerita, jaga pernikahan aliansi, atau kau akan mati mengenaskan. Adegan kecurangan. Benar, saat ini, di rumahmu sudah, ditambah pria ini. Total 3 pria terkurung. Tunanganmu Pangeran Beijing itu akan menyerbu masuk 3 menit lagi. Jika ketahuan selingkuh hari ini dan pertunangan batal, reputasimu hancur, ditinggal semua orang. Mereka yang pernah kau sakiti akan balas dendam gila-gilaan. Misi ini pun gagal total. Kau kembali ke dunia asal dan mati. Sudahlah. Selesaikan satu persatu. Pei Henian, pergilah sekarang. Sebelum aku berubah pikiran. Omong-omong. Jangan main-main seperti ini lagi. Mainan kekanak-kanakan. Tuangu pergilah pada Gigi. Meski dia suka marah dan memukul, tapi dasarnya tidak jahat, hanya agak nakal. Pasti tak mungkin selingkuh banyak. Diam. Sekarang giliranmu. Zhang Shishi. Pintu luar terkunci. Ikut aku. Kubawa keluar. Zhang Shishi. Ku peringatkan kau, jangan coba-coba main tipu di hadapanku. Mana mungkin. Lebih baik kau serius. Lanjutkan. Kalau tunangannya masuk ketahuan sekarang, lalu menemukan 2 pria di kamar mandi dan lemari. Mungkin gak perlu nunggu pembatalan tunangan. Sang bos langsung akan memotong tanganku. Lalu menghabisi nyawaku. Kalau tidak, kau keluar lewat jendela. Aku presiden direktur perusahaan PI. Menyuruhku melompat jendela? Suara APA tadi? Mana ada suara? Pasti salah dengar. Kalau tidak segera pergi, nanti aku jatuh cinta lagi. Sudah datang sampai sini. Tak ada salahnya menghabiskan beberapa menit. Orang ini kayaknya pernah aku lihat di mana ya? Orang ini, mukanya persis musuh bebuyutanku. Zhang Shishi. Tidak mau jelaskan? Nona besar. Apa maksudmu menyuruhku bersama dia? Melayanimu? Kalau bilang dia bukan tipeku, percaya nggak? Melayani bareng? Nona Jiang ini. Mainnya genit ya? Pei Henian. Katanya nggak suka sama aku? Siapa yang suka? Aku nggak peduli, kamu pasti suka aku. Kalau nggak, ngapain cemburu? Cemburu apaan? Lepaskan. Kamu memang suka aku. Dengerin dong penjelasanku. Beneran bukan kayak yang kamu pikir. Siapa mau denger? Urasenmu. Nggak aku pedulikan. Sistem habakan aku? Ya, kenapa orang di kamar mandi mirip musuhku? Yang harusnya kamu khawatirkan adalah dalam 2 menit akan ada tim penangkap selingkuh. Penangkap selingkuh? Banyak orang? Iya, datang rombongan besar. Bawa dia pergi. APA. Kamu tetap nggak percaya aku? Dengerin dulu. Aku bawa dia pergi. Jangan mendekat.
Dasar cewek kecil. Kalau ada lagi, nanti aku yang urus kamu. Masih ada setan obat bius. Mungkin masih pingsan. Mending, timpuk lagi pakai tongkat. Kamu duluan. Daza, lompat duluan. Jiang Jitsi, kira bisa lolos? Pai Hinyan, katanya jagoan hitam putih. Tapi bisa dibohongi cewek? Ngomong apaan sih? Aku juga peringatin kamu. Jangan main akal-akalan. Tuan Pai, beneran nggak tahu? Atau pura-pura bodoh? Maksudmu apa? Artinya, di lemari nona besar, masih ada pria bersembunyi. Benar ada seorang pria. Dengar dulu penjelasanku. Aku dengar kebohonganmu. Sistem, tolong aku. Cepat bantu aku mengarang. Haha, kalau aku bisa mengarang, para pengguna tugas sebelumnya tidak akan mati. APA yang kerjakan tugas sebelumnya. Mary? Sebenarnya kau tahu aku menyukaimu 12 tahun. Menyukaiku selama 12 tahun? Semua keinginan ulang tahunmu untukku. Kamu siapa? Aku peringatkan kamu. Jauh-jauh darinya. Aku. Kau tak dengar? Jiang Sisi baru mengaku padaku. Aku yang dia sukai selama 12 tahun. Cinta pertama. Dia cinta pertamamu? Tolong ini benar-benar situasi kacau. Gimana ini? Gimana? PI Henian ini bos jahat berkuasa. Kalau dia tersinggung, aku pasti celaka. Kedua orang ini pasti lebih mudah dihadapi darinya. Dia sahabat baikku. Namanya 11 Jin. Kami tumbuh besar bersama. Teman kecil yang tak terpisahkan. Persahabatan polos sejak kecil. Sahabat masa kecil. Benar, sahabat kecil. Dia sangat baik waktu kecil. Siapapun dalam bahaya, dia selalu datang menyelamatkan. Dia pria terpenting dalam hidupku. Gigi. Kau Gigi? Benar-benar kau. Kembelai. Apa yang dia bicarakan? Kenapa dia begitu emosi? Jangan-jangan dia naksir aku? Tenang saja, ketiga pria ini adalah harem Qiaoyan si wanita populer. Semakin kau menggoda mereka, makin mereka benci padamu. Semakin jahat dirimu, makin terlihat suci Qiaoyan. Polos dan baik hati. Baiklah, aku hanya tumbak. Kau lihat? Gadis kecil berani mempermainkanku. Jiang Sisi. Aku beri kau kesempatan. Ulangi perkataanmu. Siapa sebenarnya pria terpenting dalam hidupmu? Tante, ada masalah. Zizi main dengan banyak pria. Ketahuan oleh bos besar. Cepat datang. Baik, segera ke sana. Hei orang-orang, hancurkan pintu ini. Siap. Tunggu. Sudah cukup. Tuanku, percayalah pada Jizhi. Dia berjuang keras untuk dapat tunangan keluarga Gu. Pasti tak mungkin Apa? Main dengan banyak pria? Nona Jiang tak tahu malu. Sungguh keterlaluan. Katanya dia pakai cara kotor. Mendekati tuanku. Di pesta tunangan. Selingkuh di depan mata. Perempuan tak bermoral. Keluarga Gu penguasa selatan. Perempuan ini nekat sekali. Tolong hentikan gazap ini. Gigi masih muda, belum mengerti. Demi keluarga Jiang. Jangan sebarkan ini. Jangan difoto. Kalian. Tuan Gu, kumohon, jangan hancurkan Zizi. Ada apa ini? Tant. Ini.
Keluarga Jiang curang pada kami. Pakai karalisik. Hari ini di depan umum. Akan cupulongkan malu mereka. Batalkan tunangan konyol ini. Mangir. Gu Yusi, jangan cari-cari masalah. Ini, bukan ini Direktur PI yang ditakuti dunia hitam putih. Benar. Ini Direktur Grup Pei. Ada lagi aktor top CG. Yang satu itu siapa? Hanian, kenapa kau di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jiang Zizi, buka pintu ini. Tentu saja kamu. Lihat, kamu cemburu lagi. Aku tidak. Aku tahu, kamu ini tampilannya galak, tapi hatinya baik. Aku terlihat galak. Tidak jujur ya. Jadi waktu bilang tak suka anak kekanak-kanakan. Itu bohong kan? Siapa yang bohong? Pokoknya kamu membohongiku. Aku tidak ada. Kebetulan dia datang. Aku ingin membatalkan pertunangan dengannya. Aku ingin menikahi. Ah, Lepaskan tangan. Lepaskan. Tidak mau. Lepaskan tangan. Tidak. Lipas. Gigi, lepaskan tanganmu. Lepaskan. Aku tidak. Lepaskan aku. Aku tidak mau melepas. Tidak melepas. Wah, keren banget. Progres misi melesat cepat. Bos jahat itu hampir mati-mati. Jangan-jangan tanggonku dipotong lagi? Tenang, meski dia hampir mati-mati, tapi tidak ada niat jahat. Memang kamu orang terpilih. Bisa bertahan sampai akhir. Semangat, aku percaya padamu. Aku pasti bisa selesaikan misi. Dapat hadiah miliaran. Hidup santai nanti. Aktor terkenal 11 Jin. Kalau tidak mau skandal tersebar, cepat cari solusi. Hei Hanian, kamu munafik. Merayu Gigi yang polos. Kamu buta ya? Tidak bisa lihat dia yang merayuku. Dia mengabaikanku yang berkualitas. Teman masa kecil, malah merayumu. Dia merayumu, diceritakan pun tak ada yang percaya. Jiang Zizi, buka pintu. Jangan lepaskan. Harus libatkan mereka semua. Jangan sampai Zizi dan Pei Henian skandal. Jangan sampai orang tahu, aku Pei Henian, ternyata kena jebak gadis ini. Butuh 3 pemain. Main? Hanian, kenapa kau di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak tahu. Aku selalu tidak suka memberi penjelasan. Main mahjong. Belum pernah lihat? Camus, apa yang tempel di muka kalian? Tuanku, kami warga taat hukum. Tolak judi uang. Zizi mana? Ada apa ini? Aku melihat langsung. Taruh dia di lemari. Taruh di kamar mandi. Zizi. Gigi, kau di mana? Zizi, aku tahu ini pertama kalimu melakukan hal seperti ini. Kau pasti takut. Jangan lakukan hal bodoh. Ayah, Jiang Zizi mana? Bagaimana main mahjong cuma bertiga? Yang keempat di mana? Zizi, cepat keluar. Kami semua khawatir. Zhang Zizi, qui lui harla ses 40. Hillier. Aku perenggakan kau. Kamu ngapain? Cepat keluar.
Ternyata ada di bawah meja. Zhang Zizi, kamu keterlaluan, ya? Akan kuhancurkan reputasimu. Zizi, di mana kamu? Zizi, kenapa kamu di bawah meja? Masih siang bolong? Ngapain peluk kaki bos Bai? Zhang Zizi. J'ai la conséquent. Saya Lin. Apa yang harus kujelaskan? Rambutku kan cuma nyangkut. Jelasin APA lagi? Nggak lihat, rambutku nyangkut? Aturan mana yang bilang? Kalau main game, nggak boleh sembunyi di bawah meja? Zhang Zizi. Kenapa? Ambil gunting. Ini dia. Pilih mana? Jangan gunting rambutku. Kamu lebih suka potong rambut? Atau kepalamu? Dialog bersambung. Mama, mereka nakalin aku. Zizi, Jean-Gant t'accute. Mama di sini. Apa karena terlalu rindu Mama? Rasanya saat dipeluknya, terasa akrab dan hangat. Apa yang terjadi? Kok malah dia yang terlihat kasihan? Seperti korban? Tuanku. Segelak ini kamu datang. Sampai mendobrak pintu? Mau apa sebenarnya? Ini salah alamat. Justru aku yang harus tanya pada kalian. Kalian para pria, nggak bisa main mahjong. Harus tutup pintu di kamar tunanganku? Betul. Berduaan saja sudah nggak jelas. Apalagi 3 pria dan 1 wanita. Benar juga. Situasinya sangat rawan prasangka. Harusnya pintu dibuka untuk menghindar. Pintunya terkunci rapat. Siapa tahu APA yang mereka lakukan? Jangan bicara seperti itu. Zizi masih muda, tidak paham norma sopan. Lagi pula, hanya Tuan Gu yang ada di hatinya. Tidak mungkin memberi obat. Masih mau membelanya? Kalau memang polos, menggiring pernikahan lewat obat? Menurutku wanita ini. Memang suka bersenang-senang. Diam. Jangan ganggu Zizi lagi. Tuan Gu. Menggoda kamu? Kamu lebih ganteng dariku? Atau lebih baik karakternya? Daripada goda pria berkualitas sepertiku, malah memilihmu? Jangan-jangan Tuan Gu yang berencana jahat. Lalu memfitnah gadis ini. Sistem, kamu yakin Shi Jin sakit Xiaoyan? Bukan aku? Tenang saja, dia hanya merasa. Mengganggumu adalah hak eksklusifnya. Jiang Zizi sebelumnya mati di tangannya. Ah, sepertinya Nona Jiang tidak seperti orang yang akan berbuat begitu. Benar, Tuan Gu ini sebenarnya juga playboy. 11 Jin. Berani memfitnahku. Aku bisa habisi karirmu. Blokir saya. Hanya kamu? Cafe. Dia mau blokir karierku. Tuan Gu itu cuma bercanda. Orang bersih seperti tanpa skandal. Idola nasional. Siapa bisa blokirmu? Takut dimakan publik? Blokir aktor 11, Ilya? Coba jelaskan. Kenapa di kamar tunangan? Ben tu dis qu'ainsi? Siapa saya? Idola seluruh negeri. Shi Jin. Tahu seberapa gila? Penggemar obsesif saya? Benar juga. Popularitas aktor Shi. Sangat tinggi, semua tahu. Hei Direktur P. Aktor Shi, Anda dan Direktur P bertemu hari ini. Ada proyek baru?
Tentu saja. Proyek 1,2 miliar. Harus diskusi tertutup. Harus. Jadi semuanya. Proyek ini masih rahasia ketat. Tapi kalian sudah tahu. Kan kamu yang kasih tahu. Tenang Direktur P. Aktor 11. Kami bersumpah, tidak akan bocor. Tenang saja. Tidak akan bocor. Bagus. Mengumpulkan bukti. Berhasil lolos. Aktor 11 benar idola film Skiffy ini. Sudah 3 tahun merengek cari investor. Baru dapat 2 juta. Diam-diam dia bisa dapat 1 miliar. Sangat mengharukan. Direktur PI, kapan 1 miliar itu akan cair? Baru mau bahas. Sudah diganggu. Semuanya. Minggir dulu, biar kami bicara. Fei Yinyong. Kamu keterlaluan. Pakai tempat tunangan, tapi tanpa aku? Tuan Gu tertarik? Ayo gabung. Melihat hubungan Tuan Gu dan Nona Jiang. Dana 1 miliar ini, Tuan Gu, harus ambil porsi besar. Oke, Kiren. Kali ini proyek besar saya pasti sukses. Bu, saya tidak paham pembicaraan ini. Mari kita pulang dulu. Ayo pergi. Nona Jiang. Mau kemana? Saya tidak paham bisnis. Bisa merepotkan jika tetap di sini. Jangan merendahkan diri, Nona Jiang. Acara hari ini, justru Nona Jiang yang mengatur. Jangan lupa pada pembuat sumurnya. Peluang menghasilkan uang ini, mana mungkin melupakanmu. And a terlalu Tuan Pei. Saya juga ingin cari untung. Sayangnya tak ada modal. Cuma punya uang saku 100.000, bahkan tak cukup untuk camilan. Omongan apa ini? Daging nyamuk pun. Tetap daging. 100.000 yuan. Masih termasuk uang ko. Piukin Pikito? Sutradara Zhang. Benar. 100.000 yuan tetap uang. Nona Jiang, Tuan Pui benar sekali. Minum air ingat sumur. 100.000 yuan milikmu. Aku terima. Ya ampun. Terima kasih banyak ya. Sudahlah. Setelah melewati episode ini, aku akan pura-pura lupa. Assistant Chin, masalah dana ini harus kawal langsung. Aku khawatir Nona Jiang terlalu sibuk sampai lupa transfer uang. Bisnis menguntungkan ini, jangan sampai dia dilupakan. Tenang Tuan Pei, pasti akan dieksekusi. Jamin dana masuk tepat waktu. Baik. Zhang Zizi. Beginian belum bisa bunuhmu. Tunggu saja nasibmu. Selamat, tuan rumah. Berhasil melewati adegan selingkuh berbahaya. Progres misi plus 10%. Selanjutnya, masuk episode reality show cinta, target misi. Terus kontraskan citra burukmu dengan Qiao Yan. Buat para cadangan, pastikan Gu Yuzi jatuh cinta padanya. Membatalkan pertunangan. Dunia ini semakin aneh. Perempuan nakal, tapi tetap miskin. Kapan uang saku bulan depan masuk? Terima nasibmu, perusahaan Jiang akan bangkrut. Bulan depan tak ada uang. APA 100.000 yuan. Pei Henian. Reality show Sinta. Tak ada waktu. Suruh aku ikut reality show. Masih ada yang berani minta hal seperti ini? Ya, akan kubereskan sutradara Zhang. Takkan terulang lagi. Halo. Kau akan ikut reality show dengan Jiang Sisi? Bukannya kau dipaksa naika? Jangan ditanya. Ini gara-gara Ula Guyan.
Reputasi du groupe Ternoda. Saham terus anjlok. Sebagai penerus Gu Group, harus cari cara perbaiki citra di mata publik. Lagi pula, aku investasi 800 juta. Bekerja sama dengan kru. Syuting acara promosi, bukan ide buruk. Kau juga investasi 200 juta. Mau ikut tampil? Bantu promosi. Tapi aku tak Baik. tak bisa melibatkan. Apa? Kubelang. Setuju. 200 juta investasiku. Bukan uang mudah didapat. Yang terima telepon tadi. Itu yang hidup sederhana. Dingin dan kejam. Payenya? Perci. Apa aku sedang tidur berjalan kemarin malam? Camus, mau ikut acara dating show? Beritahu sutradara Sang, batalkan jadwal acara kencanku. Selain itu, dana 200 jutaku itu, suruh minta ke tuanku. Jean Gant. Kalau kamu tarik dana, aku jadi tidak tenang. Kalau tak mau aku tarik, cepatlah pergi. Tak bisakah kamu lebih lembut? Lajian, dulu kita pernah berjuang bersama. Melawan saudaramu yang tak berguna. Aku cuma bantuan luar, bukan kerja sama sebenarnya. Malu dong. Baiklah. Bantuan luar ya sudah. Guyan itu pengkhianat. Kalau kau sebu dia saudaraku lagi. Aku benar-benar marah. Kalau mau marah, cepatlah pergi. Lain kali ada masalah, jangan cari aku. Kecuali Guyan kabur dari penjara, aku tak akan pernah meminta. Ucapan sial ini. Guyan kabur dari penjara. Dia berani mangkol lagi? Zhang Sisi.